لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد. Masyaallah muslimin rahimakumullah, malam ini kita bahas satu tema, yaitu kemenangan itu pasti akan datang. Sekali lagi Allah tegaskan di dalam surah Al-Fat ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu fathan mubina, yaitu kemenangan yang nyata. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, janji Allah pasti. Allah dan Rasulnya menegaskan selama kita menjalani kehidupan di dunia ini, senantiasa as-sirat bainal haq wal batil akan senantiasa ada. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan itu senantiasa ada. Itu sunatullah, hukum yang objektif sendiri dalam hidup yang diberikan oleh Allah dalam setiap hidup dan kehidupan. Akan tetapi Allah dan Rasul menegaskan al-haq, kebenaran, artinya kebenaran itu pasti akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebenaran itu pasti datang, kebatilan akan hancur. Kebenaran akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada sebuah buku judulnya Islam Kok Dilawan. Kira-kira benar? Islam Kok Dilawan. Benar ya? Karena Islam ini agamanya Allah, agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sejak dari dulu Islam ini selalu menjadi objek untuk dimusuhi. Mulai pada masa Rasulullah SAW, mulai dari itu, bahkan sampai yang kita saksikan dalam kekinian, bagaimana negara-negara adidaya memerangi Islam dan kaum Muslim, ujung-ujungnya kalah. Jadi hakikatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau memerangi Islam itu seperti menggarapi air di laut, itu sebenarnya karena Islam itu agamanya Allah, adilul haq, agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam surah Al-Fat ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau qatala alladziina kafaru la yu'tal al-qar thumma la yajiduna waliyan wa
Jadi sekiranya orang-orang kafir itu ingin memusuhi pemerangi kaum muslimin, pasti mereka akan berbalik melarikan diri atau kabur. Dan ini ketetapan Allah, karena mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah allati qad khalat min qabl wa la tajid sunnatan tabdila. Karena ini sunnatullah, ketetapan Allah sejak dari dulu. Dan kalian tidak akan pernah melihat menyaksikan perubahan akan sunnatullah. Tidak akan melihat perubahan akan sunnatullah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yang menguasai rotasi alam jagat raya ini. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang ini mengabarkan sejarah akan berulang. Yang membedakan itu warna dan kualitas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, contoh kita lihat, Rasulullah pernah mengabarkan Ashabul Rayatul Sur, pasukan pembawa pandi-pandi hitam. Mereka inilah orang-orang yang dipersiapkan untuk mengawal Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Bahkan dalam hadis-hadis akhir zaman, Rasul mengabarkan Imam Mahdi itu nanti akan dibaiat di depan Ka'bah, di mana antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, di tengah-tengahnya. Nah, siapa yang mengawal Khalifatullah Al-Mahdi dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis? Nah, Rasulullah SAW mengatakan mereka itulah hamba-hamba Allah dari Khurasan. Jantungnya Khurasan itu Afghanistan. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah mengabarkan orang-orang Khurasan itu tidak akan ada yang mampu mengalahkan. Contoh, pertama kali Inggris, kerajaan Inggris melakukan perlawanan terhadap Khurasan, kalah. Kemudian Uni Soviet, Uni Soviet sampai dipimpin oleh Gorbachev tahun 1979, Afghanistan diserang. Ujung-ujungnya kalah. Gorbachev angkat tangan. Sampai akhirnya Uni Soviet hancur berantakan, tinggal Rusia. Setelah itu, setelah Uni Soviet hancur, Amerika dengan 37 negara-negara sekutunya mencoba ingin menguasai jantungnya Khurasan, Afghanistan. Hampir 20 tahun. Ending-endingnya, ujung-ujungnya siapa yang dimenangkan sama Allah? Mujahidin Taliban. Padahal bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat persenjataan Uni Soviet, ya kan? Ini negara tentara merah yang cukup ditakuti oleh dunia pada masa itu, ya kan? Itu dengan persenjataan yang dimiliki oleh Mujahidin Taliban itu seperti bumi dan langit. Mujahidin Taliban itu cuma mengandalkan apa? Senjata jadul zaman dulu. Nah, dari sinilah sampai Amerika dan 37 negara sekutunya ingin menghancurkan Afghanistan, kalah ujung-ujungnya. Sampai Barack Obama angkat tangan menghadapi Mujahidin Taliban. Dan alhamdulillah 8 utusan Mujahidin Taliban datang ke Indonesia
diterima oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Yusuf Kala. Lawan utusan datang ke Indonesia. Apa kira-kira? Mengharap umat Islam Indonesia menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Bahkan ada istimewa ulama seluruh dunia. Indonesia diharapkan menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Nah, dulu pernah saya sampaikan di Masjid Salatin bagaimana ulama-ulama Palestina melakukan riset. Pijakannya apa? Pijakannya satu, hadis sahih riwayat Abu Dawud. Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu laha dinaha." Riwayat Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah umat Rasulullah ini dalam setiap penghujung 100 tahun may yujaddidu laha dinaha, pembaharu di dalam agama. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud. Akhirnya Imam Ahmad mencoba mencari hadis-hadis sahih dalam kutub sittah dengan matan hadis yang sama, may yujaddidu laha dinaha. Mujaddid. Alhamdulillah kita bukan beliau. Hari kita mengkaji secara dalam, diteliti secara dalam. Apa hasilnya? Beliau mengambil khulasan kesimpulan. Mujaddid yang pertama adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, cicitnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 100 tahun yang kedua, Mujaddid yang kedua, gurunya Imam Ahmad, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Mujaddid yang kedua, Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian 100 tahun yang ketiga, ini yang diteliti oleh ulama-ulama Palestina. Bahkan dihitung mulai 1924 ditambah 100 tahun, berarti 2024. Sudah pernah saya sampaikan di Masjid Salatin ini. Kira-kira nyata terbukti kan? Masya Allah. Allah kabulkan. Jadi Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, Wakil Rabita Ulama Palestina, datang ke Indonesia dari Palestina. Allah mudahkan, diterima bulan Juli 2015 di Masjid Jogogarian, Yogyakarta. Beliau sampaikan, berdasarkan nas as-syar'i, insya Allah 100 tahun ketiga Allah akan munculkan dari alam Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai akhirnya Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah ini menyampaikan, wahai umat Islam Indonesia, genap syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah untuk menjadi pemantik awal kebangkitan Islam global. Nah, alhamdulillah, ternyata Allah kabulkan tepat bulan Desember 2024. Desember 2024. Presiden Prabowo mendatangi KTP di 8 di Mesir. Pada saat itu beliau menegaskan Indonesia Allah untuk membantu Palestina. Jadi apa yang diriset oleh ulama-ulama Palestina nyata.
Indonesia tidak hanya omong-omong, tapi benar-benar nyata. Pada pertemuan internasional di 8 di Mesir, Presiden Prabowo menegaskan ini konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Apa? Alinea pertama, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu segala macam bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan diri manusia dan negara. Itu siapa yang menyusun dasar negara Republik Indonesia? Itu ulama. Ya. Jadi pada saat sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan tanggal 30 Mei, yang pertama kali diberikan kesempatan pada Mr. Muhammad Yani untuk menyampaikan tentang rumusan Pancasila. Kemudian Mr. Sumo, pakar konstitusi Indonesia. Kemudian tanggal 1 Juni Soekarno. Setelah itu 60 anggota sidang Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan minta kepada 3 ulama. Ini tidak pernah ditulis dalam buku sejarah, karena ulama-ulama kita itu ikhlas, nggak perlu ditulis, ikhlas orangnya. Orang-orang dulu itu ikhlas, nggak perlu ditulis. Jadi siapa yang menyusun dasar negara Republik Indonesia? Beliau adalah yang pertama, Kiai Haji Mutakhir dari Muhammadiyah. Yang kedua, Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, Kiai Haji Abdul Salim dari Serikat Islam. 3 ulama inilah biidznillah atas izin Allah, ta'idullah atau pertolongan Allah, alhamdulillah berhasil menyusun dasar negara Republik Indonesia yang diberi nama Piagam Jakarta, yang sampai sekarang tiap hari Senin baik di instansi pemerintah, TNI, Polri, Pendidikan Nasional dibaca tiap hari Senin. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang nyusun 3 ulama. Kenapa kemerdekaan adalah segala bangsa? Kemerdekaan adalah segala bangsa itu kok diletakkan di ayat yang pertama? Itu ada historis, ada sejarah. Kenapa? 1 tahun sebelum Indonesia merdeka, tepat 1944, Mufti Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini, satu-satunya ulama yang pertama kali memberikan dukungan kemerdekaan Republik Indonesia, itu mufti dari Palestina. Ini sejarah yang tidak bisa dihapus. Jadi yang mengakui pertama kali kemerdekaan Republik Indonesia itu dari Palestina, Mufti Palestina Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Kemudian pada tahun itu juga saudara kaya Palestina Muhammad Ali Thohir menyerahkan hartanya di Bank Al-Arabiyah kepada Soekarno untuk perjuangan sampai Indonesia merdeka. Berarti Indonesia hutang budi kepada Palestina. Makanya tahun 1962 Presiden Soekarno menulis, selama Palestina belum merdeka, Indonesia wajib berada di garda terdepan melakukan perlawanan terhadap penjajah Israel sampai Palestina merdeka. Tertanda Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno 1962. Makanya begitu Presiden Prabowo diangkat
akhirnya dilanjutkan pada tanggal 17 Agustus 2025, tepat HUT 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden Prabowo memerintahkan TNI Angkatan Udara untuk menerbangkan 2 pesawat Hercules dari Bandara Yordan menuju Gaza. 800 ton lebih dijatuhkan di Gaza. Dan pada saat itu pilotnya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti pada saat peristiwa 10 November Surabaya. Di radio FM. Itu tanggal tepat 17 Agustus 2025. Kemudian lanjut tanggal 21 Agustus 2025. Kembali lagi Presiden Prabowo minta kepada TNI Angkatan Udara untuk menerbangkan 2 pesawat Hercules untuk membantu menjatuhkan 800 ton lebih ke Gaza. Bantuan yang kedua. Sampai akhirnya Presiden Prabowo pidato di Majelis Umum PBB setelah berhasil Amerika, Indonesia diminta untuk memberikan pidato, dan Presiden Amerika Donald Trump terkaget-kaget. Baru kali ini ada seorang presiden dari Indonesia gebrak-gebrak meja PBB, mejanya digebrak, sehingga akhirnya benar-benar menjadi perhatian seluruh dunia. Indonesia all out menegakkan keadilan, perdamaian di muka di dunia ini, all out untuk mendukung Palestina. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo memberikan langkah konkret 20.000 pasukan angkatan darat, 20.000 pasukan diperintahkan untuk melakukan, yaitu bertugas menjadi penjaga perdamaian di Gaza. Alhamdulillah. Jadi Indonesia benar-benar luar biasa. Berarti apa yang diriset oleh ulama Palestina terjadi, nyata. Jadi soalnya gini, 1 tahun yang lalu saya di beberapa masjid itu sempat ditanya, Ustaz, ini sudah tahun 2025, apa benar Indonesia menjadi pemantik awalnya? Benar kan, sudah nyata. Sudah. Indonesia menjadi pemantik awal global. Baru kali ini. Masya Allah, luar biasa. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Jadi, apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Fatihah, Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu fatham mubina, kemenangan yang nyata. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kira-kira ini Palestina sedang dijajah oleh Israel. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira endingnya bagaimana? Nah, kalau kita berbicara tentang ending terakhir, dia endingnya, jadi finish itu kan nggak boleh ngeramal. Kita nggak boleh ngeramal kan? Nggak boleh, ya kan? Jadi kebalikan, sebagaimana Rasulullah bersabda, Rasulullah memberi wasiat kepada kalau Rasulullah SAW taraktu fikum syai'aini dan tadil ba'dahuma kitabullah wa sunnah. Aku tinggalkan 2 perkara.
kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara. Kitab Allah, Sunnah Nabi, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita kembalikan kepada nas Al-Quran dan Sunnah. Masya Allah, Allah sudah memberikan apa. Jadi kita melihat Palestina jangan pakai kacamata manusia. Sedih, miris, ya, sesak dada kita. Sampai hari ini yang mati syahid berarti sudah 70.000 mati syahid. Yang luka-luka ratusan ribu. Kehancuran lalu infrastruktur parah. Tapi Allah dan Rasulnya mengatakan, lihat Palestina dengan kacamata iman. Jadi hakikatnya umat Islam di Gaza, Palestina itu sedang donor darah. Untuk siapa? Untuk umat Islam seluruh dunia, termasuk umat Islam dibunuh yang sedang kehabisan darah. Kenapa? Terjangkit penyakit bubut dunia, terlalu cinta dunia dan takut mati. Oleh karena itu Allah memberikan kabar bagaimana endingnya, finish, ujung ceritanya. Allah sudah kabarkan dalam surah Al-Isra ayat 7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jawabul akhir. Apabila datang hukuman Allah yang terakhir bagi bangsa Yahudi. Kalau mufassir ahli tafsir menafsirkan saat itulah Allah akan munculkan at-Taifah al-Mansur, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa aina hum? Di mana keberadaan mereka ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Qala di Baitul Maqdis, wa ahna di Baitul Maqdis. Ini hadis sahih riwayat Ahmad. Jadi At-Taifah al-Mansurah itu Allah akan munculkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Ini pasti terjadi, tidak bisa tidak. Lanjutan ayat ini, liyasu'u wujuhah, sehingga membuat wajah orang-orang Yahudi itu membuat murah wajah-wajah Yahudi. Apa kalau bahasa psikologinya sok ketakutan. Waliyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwal marrah. Kata Allah, At-Taifah al-Mansurah ini akan kembali menguasai Masjidil Aqsa. Pasti. Mereka akan memasukinya seperti pertama mereka memasukinya. Walau ditutup ayat itu waliyadbiru ma'atu bira. Mereka akan menguasai semua yang dikuasai. Apa artinya? Mereka akan menguasai semua yang dikuasai dengan keras. Ulama-ulama tafsir, kalau mufassir menafsirkan itulah yang disebut dengan yaumil ghadab, hari kemurkaan Allah pada bangsa Yahudi. Artinya apa? Nanti ada masanya the end of Zionism Empire. Ada masanya Allah akan hancurkan imperium Zionis Yahudi sehancur-hancurnya. Ini kata Allah di dalam surah Al-Isra ayat 7. Nanti di rumah dibuka lagi. Pasti tidak bisa. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Nah, anak ini percaya bahwa orang Yahudi. Nah, kalau orang Yahudi percaya kalau ada Palestina dan percaya kepada Allah. Orang Yahudi ini percaya. Ayat ini percaya. Mereka akan dihancurkan oleh Allah. Sehancur-hancur. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Sekarang ini masih dia belum. Kalau bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Arabnya istidrak, dilulu. Jadi hakikatnya semakin biadab, semakin keji bangsa Yahudi kepada kaum muslimin di Palestina, itu hakikatnya kata Allah dan Rasulnya, dia sedang
Jangan pakai kacamata manusia. Pasti terjadi. Ini sudah ketetapan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, makanya kenapa ulama-ulama Palestina bulan Juni 2015 datang ke Indonesia. Beliau sudah menyampaikan berita, wahai umat Islam Indonesia, insya Allah 2024 Allah akan jadikan kalian umat Islam Indonesia menjadi pemantik awalnya. Alhamdulillah Allah kabulkan. Itu hasil riset. Bicaranya tadi, hadis tadi, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Alhamdulillah nyata. Bahkan Allah dan Rasulullah menegaskan puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Pasti. Jangan lihat Palestina sekarang. Ya. Allah dan Rasulullah sudah kasih kabar. Bahkan Rasulullah memberikan wasiat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inal iman idza waqa'atil fitan bisa. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Parameter iman kita ketika fitnah-fitnah akhir zaman sudah berglobal, parameter iman kita Palestina sekarang. Jadi parameter iman kita sekarang ini kata Rasulullah masih Rasulullah, bukan Saudi, bukan Kuwait, bukan Mesir, bukan Yordan, tapi Palestina. Ini wasiat Rasulullah yang harus dilakukan. Bapak, ibu yang dimuliakan Allah. Nah, Rasulullah mengabarkan nanti di akhir zaman ada tiga pasukan. Satu di Syam, satu di Irak, dan satu di Yaman. Nah, kira-kira kita lihat sekarang ini tiga pasukan itu mulai nampak. Syam nampak, Irak nampak, Yaman nampak. Tiga pasukan ini. Nah, sahabat tanya, ya Rasulullah, tolong pilihkan kami ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Pilihlah di Syam atau di Yaman. Nah, sekarang Syam dan Yaman bergerak besar, bergerak dan ditakuti oleh dunia. Ya kan? Yaman dan Syam. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Rasulullah saat di Madinah, beliau menghadap ke timur, menghadap ke timur. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fitnah min hauna, ala inna fitnah hauna, min haitsu yadkhulu qalbu syaitan. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya fitnah itu akan muncul dari arah timur. Makanya kenapa ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, pilihkan kami, pilihlah Syam atau Yaman. Kenapa kok Rasulullah gak memilih Irak? Karena Irak itu pusatnya tanduk setan, pusat kekufuran, pusat fitnah akhir zaman. Irak ini nyata. Ya. Bahkan Rasulullah menegaskan, jadi pangkal kekufuran di akhir zaman itu Allah munculkan di tanduk syaitan Irak.
Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pusat kekufuran atau sumber fitnah di akhir zaman itu tempatnya di Irak. Makanya Rasulullah minta kepada seluruh sahabatnya untuk tidak menuju Irak, Syam atau Yaman. Kenapa? Mulai dari awal terjadi fitnah sampai terjadi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu muncul dari Irak. Pertikaian para sahabat perang Jamal dan perang Siffin juga dari Irak. Terbentuknya aliran Khawarij Haruriyah yang sekarang disebut ISIS itu dari Irak. Sumber fitnah akhir zaman itu dari sana. Dan semua aliran-aliran merusak Islam itu dari sana. Aliran Syiah, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadianiyah, Bahaiyah, semuanya. Bahkan fitnah pertumpahan darah ada di Irak. Bahkan sampai nanti muncul Dajjal, Ya'juj wal Ma'juj juga dari arah timur. Nah, oleh karena itu Rasulullah mengabarkan pilihlah Syam atau Yaman. Syam atau Yaman. Ini dua kekuatan Islam yang nanti dipersiapkan oleh Allah untuk menyongsong akhir zaman. Syam dan Yaman. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kenapa Rasulullah kok minta kepada para sahabatnya pilihlah Syam? Ya. Syam itu kan pasca perjanjian Sykes-Picot antara Inggris dan Prancis dipecah jadi 4 negara: Palestina, Yordan, Suriah, dan Lebanon. Suriah dan Lebanon dijajah oleh Prancis, Palestina dan Yordan dijajah oleh Inggris. Nah, oleh karena itu apa sih? Kenapa Rasulullah SAW memberikan arahan kepada para sahabatnya termasuk umatnya, pilihlah Syam? Karena banyak fadilah di negeri Syam. Yang pertama, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Syam. Ya Allah, berilah keberkahan negeri Syam. Masya Allah. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika saya berangkat ke Syam, saya baru tahu kalau di dalam Al-Quran ketika Maryam, ibunya Isa alaihissalam, ketika melahirkan, itu kan beliau menghentak-hentakkan pohon kurma. Dan itu saya temukan di Jericho, Syam, bukan di Bethlehem. Bethlehem itu tidak ada kurma. Yang ada adalah Jericho, yang kurmanya itu besar-besar. Itu kurma Palestina, besar, manis, besar-besar kurmanya. Itu di Jericho. Di Jericho. Bapak, kita skor adzan isya dulu ya. Mohon adzan isya dulu. Baru nanti saya tambah sedikit.
Ibu yang dimuliakan Allah, saya lanjutkan sebentar sedikit saja. Rasulullah SAW mengatakan, kenapa para sahabat diminta memilih Syam atau Yaman? Ternyata dalam beberapa hadis yang sahih, Rasul mengatakan tentang fadilah bil Syam, Syam. Yang pertama, Rasulullah mendoakan secara khusus, Allahumma barik lana Islam. Yang kedua, bila Islam tempat 900 sahabat Rasulullah SAW mungkin bisa. Salah satu di antaranya yaitu Bilal bin Rabah, dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengatakan dalam hadis dari Imam Tabrani wa Abu Dawud Ahmad, bila Syam bumi Allah yang paling bersih dan the best terbaik. Yang keempat, Rasulullah mengatakan, kalau Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'ala al-haq hatta tamusa. Jadi senantiasa Allah akan memunculkan at-ta'ifah mansur, kelompok yang bertolak oleh Allah, dhahirin 'ala al-haq, mereka dieksiskan oleh Allah di atas al-haq benar, hatta tamusa, sampai yaumil kiamat. Mereka itu yang disebut dengan at-ta'ifah al-mansur, kelompok yang ditolak oleh Allah, yang dipersiapkan oleh Allah untuk menghancurkan bangsa Yahudi sehancur-hancurnya. Allah munculkan di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Yang kedua, dalam hadis dari Imam Abu Dawud Ahmad, Rasulullah mengatakan bila Syam itu bumi hijrah di akhir zaman. Bapak, Ibu, saat saya ke sana, sebelum saya pulang saya transit ke Turki, tapi sebelum pulang saya dapat info langsung dari komandan perang. Apa itu? Di Syam itu sudah ada kurang lebih mujahid dari 82 negara. 82 negara. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, begitu Syam merdeka, pasar-pasar hengkang dari Syam, ya kan, langsung Qatar, Turki, Saudi, Pakistan, Indonesia, Malaysia mensupport Syam. Ditandatangani oleh Presiden Prabowo. Bahkan 350 triliun US dollar hutangnya Syam ke IMF dilunasi oleh Saudi. Allah. Kenapa? Syam bumi hijau aja. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan Allah, Saudi langsung begitu Ahmad As-Sarraj diangkat menjadi presiden di Suriah, langsung Saudi melunasi hutang Suriah ke IMF 350 triliun US dollar. Allah Akbar. Turki mendukung, Qatar mendukung, Pakistan mendukung, Indonesia mendukung, Malaysia mendukung. Kenapa? Sejarah akan berulang. Insya Allah yang membebaskan Palestina Allah akan munculkan dari Syam.
Jadi ladang jihad internasional Allah takdirkan di bumi Syam, Palestina. Syam adalah tempat kembalinya Khalifah Rasul, Khalifatullah Al-Mahdi, Imam Mahdi. Yang kedelapan, Rasulullah mengatakan nanti di negeri Syam akan terjadi malham, peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Di belakang Rom ada 80 armanya, 80 negara. Sekarang di belakang Rom ada 60 negara, jadi kurang 20 negara. Dan Rasulullah memberikan rincian. Padahal ini belum terjadi. Tapi Rasulullah sudah memberikan kabar ketika nanti terjadi peperangan malham antara kaum muslimin dan Rom yang di belakangnya ada 80 negara. Kata Rasulullah, sepertiga pasukan Islam akan lari dari peperangan itu dan Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Sepertiga pasukan Islam akan mati syahid. Sepertiga pasukan Islam akan diberikan kemenangan dari sisi Allah. Jadi peperangan antara kaum muslimin dan Rom dimenangkan kaum muslimin. Yang terakhir kata Rasulullah, malhamatul kubra. Jadi peperangan itu nanti antara kaum muslimin dan Rom, Rasulullah mengabarkan tempatnya di Ahmad Al-Jabir, Suriah. Alhamdulillah saya sudah ke sana. Saya berangkat dari Yordan, Pak Rasul. Dari provinsi Latakia, Pak Rasul. Alhamdulillah nyampe di Ahmad Al-Jabir itu jam 2 siang. Di sana nanti ada Ahmad Al-Jabir. Ahmad itu satu daun yang kuat, dan satu padang yang luas. Di sana yang sering disebut dengan Hal Ali. Ini tempat peperangan antara kaum muslimin dan Rom. Yang terakhir, malhamatul kubra, perang akbar di akhir zaman. Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW, la taqum sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, hatta tuqatil muslimun al-yahud, hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Sampai-sampai kata Rasulullah, di mana batu, pohon, di belakangnya ada orang Yahudi, bismillah, atas izin Allah, batu, pohon itu akan bisa berbicara dan memanggil, ya Muslim, ya Allah, wahai Muslim, wahai kaum muslimin, wahai Allah. Di belakang ada orang Yahudi, faktul bunuh, kecuali pohon gharqan. Ini hadis sahih Bukhari wa Muslim. Pasti terjadi. Nah, yang ke-9, dalam hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah mengatakan puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Palestina. Ini pasti terjadi. Pemantik awalnya Indonesia, puncak kemenangannya Palestina. Ini. Dan yang ke-10, Syam, tempat Allah akan turunkan Nabi Isa alaihissalam. Ada 10 asar tanda-tanda yaumil qiyamah kubra. Salah satu di antaranya Allah turunkan Isa di Menara Putih Masjid Al-Umayyah sebelah timur Damaskus, Suriah. Sebelum saya tunjukkan fotonya, Syam, Rasulullah mengatakan padang mahsyar kita setelah kita dibangkitkan dari yaumil ba'ts, dari alam kubur, manusia telanjang bulat, tidak beralas kaki, manusia dikirim di padang mahsyar. Kata Rasulullah, tempatnya di
Isa. Tapi alamnya alam yaumil akhir, bukan alam dunia. Jadi pada masa kita nanti ditempatkan di Sam, tapi alamnya alam akhir. Satu hari di padang mahsyar sama dengan 50.000 tahun menurut ukuran bumi. Satu hari di padang mahsyar, matahari didekatkan sepanjang 1 mil. Keringat manusia ada yang sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya, ada yang keringatnya sampai menenggelamkannya. Itu semua tergantung amal-amal solehnya ketika hidup di dunia. Kita dikumpulkan sehari di padang mahsyar, matahari didekatkan sepanjang 1 mil. Mungkin ada pertanyaan, kira-kira pada saat kita di padang mahsyar, kita kira ketemu enggak dengan suami kita, anak-anak kita? Nafsa-nafsi, nafsa-nafsi, sibuk dengan dirinya sendiri. Nafsa-nafsi, nggak ada mana istriku, mana anakku, aduh. Sibuk dengan dirinya sendiri. Satu hari pada masa sama dengan 50.000 tahun ukuran dunia. Nah, yang terakhir sebagai penutup, karena kita untuk salat Isya. Nah, inilah Masjid Al-Umawi. Ini menara putih, tempat diturunkan Nabiullah Isa alaihissalam. Tanda-tanda yaumil kiamah kubra, tanda-tanda kiamat besar. Nabiullah Isa alaihissalam diturunkan di menara putih, Masjid Al-Umawi. Sebelah timur kota Damaskus, Suriah. Pada saat itu Nabiullah Isa alaihissalam diturunkan sebelum subuh. Beliau diminta untuk menjadi imam sholat subuh. Akan tetapi Nabiullah Isa alaihissalam menyerahkan kepada Imam Mahdi untuk mengimami sholat subuh. Nah, apa tugas Nabiullah Isa alaihissalam ketika Allah turunkan di bumi, di Masjid Al-Umawi? Ini tugasnya, membunuh Dajjal yang di belakangnya ada 70.000 orang Yahudi, dihancurkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi nanti yang kecil siapa? Yahudi. Kecil. Orang Yahudi kan sampai sekarang percaya Isa Mesia, juru selamat. Tidak tahunya kata Rasulullah nanti yang menghancurkan bangsa Yahudi Isa. 70.000 Dajjal yang ditanya ada 70.000 orang Yahudi dihancurkan oleh Isa. Yang kedua, menghancurkan salib. Jadi yang kecil nanti Kristen. Dikira Isa juru selamat. Tidak tahunya menghancurkan salib. Ini Rasulullah, bukan saya. Rasulullah kasih tahu. Jadi yang kecil nanti Yahudi dan Nasrani. Kemudian membunuh babi akan menguruskan pola makanan halal dan haram, menghapuskan jizyah. Jadi nanti ketika Isa turun sudah tidak ada lagi pajak. Pajak sudah dihapus. Yang selanjutnya menunjukkan kekuatan kufur di seluruh dunia. Dan puncaknya Nabiullah Isa alaihissalam menghancurkan bangsa Ya'juj wal Ma'juj. Ini
Ini berita dari Rasulullah SAW. Insya Allah bulan depan kita sambut. Sekian, akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.